Haddatsana bercerita pada kami Ibnu Majah sapa Abu Bakri bin Abi Saibah. Qala berkata sapa Abu Bakar. Haddatsana bercerita pada kami sapa Khalid bin Makhlad. Qala berkata Khalid bin Makhlad. Haddatsana bercerita pada kami sapa Abdullah ibnu Sulaiman an Mu'ad bin Abdullah bin Hubeb an abihi dari bapaknya, an ammihi dari pamannya. Qala berkata sapa paman. Kuna ada kami iku fi majlisin di suatu majelis atau tempat duduk-duduk ya. Ngobrol asik, banyak orang itu. Faja'a maka datang sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi hadir di situ. Nabi itu walaupun Nabi ya nongkrong juga, ya kan? Ya bergaul. Kan kok di masjid terus ya enggak. Bergaul, ya ke pasar, duduk-duduk sama orang-orang itu. Wa ala roksihi dan iku atas kepalanya Nabi atharumain utawi bekasnya air. Bekasnya air entah itu mandi atau apa, rambutnya itu basah. Jadi rambutnya basah terlihat seger gitu. Ya sehat walafiat, wajahnya ceria gitu. Pakola maka berkata lahu kepada Nabi sopo ba'duna sebagian kami. Naroka melihat kami kepada engkau Nabi al-yauma di hari ini thayyiban nafsi, baik dirinya. Jadi baik dirinya, baik nafasnya. Hari ini kami melihat pada engkau itu thayyiban nafsi. Jadi wajahnya terlihat cerah, badannya terlihat ya sehat, dilihat itu menyenangkan gitu Nabi. Wajahnya berseri-seri. Fakola maka bersabda sopo Nabi ajal ya. Walhamdulillah. Dan segala puji iku lillah bagi Allah. Tuma kemudian afadho itu ibarat wadah itu diisi air sampai penuh gitu loh. Ngeloberi kalau bahasa Jawanya. Istilahnya ya ngobrol asik lah. Ngobrol asik. Ya, bercerita. Sopo al-qaumu kaum fi dzikril ghina di dalam menceritakan kaya. Enak ya jadi orang kaya, mau apa-apa keturutan, ya semuanya serba mudah, ya. Temannya banyak, pelayannya banyak, nah, gitu kan. Nah, jadi ai waqa'u fi dzikril ghina wa huwa al-yasaru. Jadi mereka terjatuh larut di dalam menceritakan tentang kaya raya, tentang kekayaan. Itu ya segala sesuatunya mudah itu. Wa huwa al-yasar. Faqala maka bersabda sopo Nabi, la baksa tidak bahaya bil ghina dengan kekayaan liman bagi orang itako yang bertakwa dia. Nah, ya bagi orang bertakwa yang namanya kekayaan itu enggak ada bahayanya, ya, enggak ada ruginya, enggak ada salahnya bagi orang yang bertakwa. Ini Imam Suyuti mengatakan di dalam kitab Nawadiril Usul, ya. Al-ghina bi ghairi taqwa halakatun. Jadi kekayaan dengan tanpa ketakwaan
tanpa diiringi ketakwaan itu sebuah kerusakan, sebuah kehancuran. Yajma'uhu min ghairi haqqih. Karena orang yang tidak takwa itu mengumpulkan harta min ghairi haqqih, dari selain haknya. Artinya dengan cara yang tidak benar. Ya dengan korupsi, dengan mencuri, dengan merampok, dengan ngerampas haknya orang. Ya. Jadi dia mengambil atau mengumpulkan harta itu dengan cara yang tidak benar. Wa yamna'uhu min haqqih. Dia mencegah dari haknya harta. Seharusnya dia zakat, seharusnya dia infak, seharusnya dia sedekah. Itu tidak dia lakukan. Kalau orangnya tidak takwa. Ya. Untuk sangu ibadah, untuk sangu silaturahim, untuk bekal kebaikan itu enggak ada, alokasi ke situ enggak ada. Ya. Wa yad'uhu fi ghairi haqqih. Lalu harta itu akan ditaruh di tempat yang tidak benar. Ya, untuk mabuk, untuk judi, untuk melacur, untuk maksiat, untuk macam-macam itu. Nah, bahayanya itu di situ. Ya. Jadi ngumpulkannya dengan cara yang tidak benar, seharusnya untuk sangu kebaikan ya tidak dialokasikan di situ. Malah dialokasikan ke hal-hal yang sifatnya maksiat. Itu kalau tanpa ketakwaan. Fa idza kana hunaka ma'a sahibihi taqwa dhahabal ba'su wa ja'al khair. Nah, kalau di situ yang punya harta itu punya ketakwaan, ya maka bahayanya hilang. Dia mengumpulkan harta dengan cara yang benar untuk bekal kebaikan dan tidak ada yang dialokasikan ke hal-hal yang sifatnya maksiat. Nah, kalau seperti itu baik itu. Wajah al-khair. Wasihatu dan kesehatan liman bagi orang itako yang bertakwa itu khairun, lebih baik minal gina daripada kekayaan. Nah, kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Kekayaan ya baik untuk orang yang bertakwa, tapi sehat lebih baik. Kenapa? Fa inna sihatal jasadi tu'inu alal ibadati. Jadi sehatnya jasad itu bisa membantu ibadah. Jadi ibadahnya lancar kalau badannya sehat. Ya. Jadi fa inna sihatal jasadi tu'inu alal ibadati. Ya. Jadi badannya sehat, ibadahnya lancar. Fasihatu malun mamdudun. Jadi sehingga sehat itu adalah harta yang tidak ternilai harganya. Jadi itu istimewa. Karena dengan sehat ibadahnya lancar. Dan ibadah itu pahalanya besar itu kan. Maka sehat itu adalah malun mamdudun. Harta yang tak ternilai. Wasaqamu ajzun hajis. Nah, sedangkan sakit itu adalah lemah. Ya, lemah dan menghalangi li amril ladzi u'tihi yamna'uhu al ibadah. Ya, menghalangi memanfaatkan umur
Padahal dia diberi umur itu kan ada batasnya. Lah itu kan harus dimanfaatkan dengan baik, dengan cara ibadah. Tapi berhubung sakit, ya gimana lagi? Ibadahnya terhambat. Nah, gitu loh. Jadi sakit itu adalah lemah dan menghalangi dari memanfaatkan umur seseorang yang orang itu diberi umur tersebut. Karena apa? Ibadahnya tidak lancar. Wasihatu ma'al umri khairun minal gina ma'al ajzi. Nah, sehat bersama umur yang panjang. Sehat dan umurnya panjang. Itu lebih baik daripada kaya tapi sakit sehingga ibadahnya enggak lancar. Ya, wal ajis kal mayit lah, orang yang lemah. Ya, orang yang lemah itu ya seperti orang mati. Ya. Ya, karena walaupun kaya karena sakit, nah ibadahnya ndak lancar. Lah berhubung ibadahnya lancar ya wis ya hidupnya itu kurang barokah lah. Nah, kurang barokah. Karena orang yang lemah, yang sakit itu ya yes seperti orang yang mati itu tadi. Jadi tidak bisa memanfaatkan umur secara baik. Watibun nafsi dan baiknya diri atau jiwa ya istilahnya, baiknya diri, baiknya hati, iku minan naim termasuk kenikmatan. Kenapa? Fali annahu min ruhil yakin. Jadi tibun nafas itu adalah ruh keyakinan alal kolbi, atas hati. Jadi keyakinan ini membutuhkan semangat gitu loh. Jadi keyakinan itu berada dalam hati yang mana itu butuh ruh. Lah ruhnya itu ya tibun nafas itu tadi. Hati yang senang, yang bahagia, yang semangat. Sehingga keyakinannya itu berkobar. Nah, semangatnya bagus. Wahuan nurul al-warid. Wahuan nurul warid alladzi qad asraqas. Jadi itu adalah cahaya yang datang yang menyinari badan, ya, menyinari badan. Jadi kalau hatinya senang, bahagia, yakinnya, keyakinan yang ada di hatinya itu ada ruhnya. Sehingga wajahnya, badannya itu ya terlihat ceria, senang itu. Fa'arohal kolba wan nafsa minadul mati wadoik. Ya, sehingga bisa mengentaskan hati dan jiwa dari kegelapan dan kerupekan, kesumpekan. Nah, itu. Hadis riwayat Ibnu Majah isnaduhu sahih wa rijaluhu sik. Jadi sanadnya itu sahih dan para perawi-perawinya itu bisa dipercaya.